kesempatan saat ini masih dengan topik yang sama, itu tentang AC. Seperti yang kita tahu bersama bahwa sekarang ini AC menjadi barang elektronik yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Apalagi sekarang ini melihat suhu dan udara yang semakin panas membuat masyarakat membutuhkan AC. Namun terkadang kita sebagai pengguna hanya tahu cara menggunakannya saja, tanpa tahu bagaimana cara untuk merawat AC. Sebagai contoh, cara mengatasi kebocoran, cara membersihkan rumah, maupun cara-cara yang lainnya. Padahal seperti cara-cara yang tadi itu merupakan cara yang harusnya kita tahu bersama, karena dimana itu merupakan salah satu faktor yang membuat AC di rumah menjadi tidak dingin. Untuk itu di kesempatan saat ini saya akan menjelaskan cara untuk mengisi freon rumah sendiri ataupun cara untuk membuang freon, khususnya untuk AC split. Dan kita masuk pada cara step yang pertama untuk cara mengisi freon AC. Sebelum kita melakukan proses tersebut, kita akan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama itu manifold gauge atau alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Yang kedua, tang ampere digunakan untuk mengukur arus kerja AC. Yang ketiga, obeng. Yang keempat, kunci Inggris. Yang kelima itu refrigerant atau freon itu sendiri. Dan yang keenam itu alat Fairy. Jadi itu merupakan beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk mengisi freon AC. Ya, kita masuk pada cara pengisian freon AC rumah sendiri atau AC split. Yang pertama itu pasang manifold ke pentil kompresor atau outdoor. Kita bisa lihat gambar ada di samping ini, di mana pertama adalah Anda harus membuka tutup pentil dan memasang selang manifold pada kompresor. Bagaimana caranya? Caranya mudah, Anda hanya perlu memasang satu selang ke kompresor dan satu selang lagi ke tabung freon. Karena freon sendiri pada umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu freon R22, R32, dan R410. Dan tiap jenis freon memiliki ukuran manifold ujung yang sesuai dengan jenis mereka. Jadi jika Anda menggunakan freon R22, maka sesuaikan dengan ukuran ujung manifoldnya. Begitu juga dengan R32 dan R410. Dan pastikan juga ketika Anda memasang selang manifold itu harus pas dan benar. Karena jika Anda tidak benar dalam melakukannya, maka pemasangan selang manifold, khususnya jarum pada manifold, tidak akan bergerak. Dilanjutkan, apabila dirasa Anda sudah memasang dengan benar namun jarum pada manifold masih tidak mau bergerak, Anda harus bolak-balik selangnya. Ya, kita lanjut cara yang kedua, itu mengisi freon. Jadi langkah yang kedua ini adalah melakukan pengisian freon secara perlahan. Sebaiknya ketika kita melakukannya itu kita tetap perlahan dan tidak tergesa-gesa. Bisa lihat di samping ada gambarnya juga sebagai alat yang akan kita pakai. Itu caranya adalah dengan membuka katup manifold dan jarum akan naik. Dan jangan membuka katup manifold secara penuh karena proses pengisian freon tidak akan maksimal. Jadi buka katup sedikit, tahan lalu tutup kembali katup manifold itu tersebut. Selain melakukan pengisian dengan perlahan, Anda juga perlu melakukan pengisian freon dengan hati-hati, karena pada saat pengisian sudah mencapai angka 30-40 PSI, maka secara otomatis pipa AC akan beku dan mengeluarkan es. Untuk itu Anda tidak perlu panik, karena proses ini merupakan proses yang normal dan wajar terjadi. Lanjutkan saja pengisian freon, karena ketika pengisian sudah di atas 40 PSI, secara perlahan bunga es yang ada pada pipa AC akan hilang. Lanjut cara yang ketiga, itu perhatikan pK dan tekanan freon. Pada saat melakukan pengisian, Anda perlu tahu berapa kapasitas dari AC atau bisa kita sebut dengan pK AC yang akan diisi freon. Untuk mengetahui Anda bisa menggunakan tang ampere. Hal ini dilakukan agar Anda tahu berapa tekanan ampere dari AC tersebut, sehingga Anda bisa sesuaikan dengan tekanan pada saat pengisian freon.
Apabila AC yang diisi freon 1/2 pk, maka lakukan pengisian freon dengan tekanan maksimal 60-70 psi. Jika AC yang diisi freon 3-4 kurang 1 pk, Anda bisa lakukan pengisian freon dengan tekanan 80-90 psi. Namun jangan jadikan pk sebagai patokan untuk mengukur tekanan maksimal pengisian freon. Justru yang perlu diperhatikan adalah berapa tekanan ampere pada AC. Karena jika tekanan ampere dan tekanan pengisian freon tidak sesuai, atau bahkan jika ampere melebihi batas, bisa saja kompresor overload bahkan terputus. Jadi perhatikan juga untuk freon R32 dan freon R410, tekanan pengisian freonnya itu 120 psi sampai 190 psi. Lanjut, cara yang keempat itu copot selang. Apabila Anda telah selesai melakukan proses pengisian freon, maka Anda perlu melakukan pengecekan pada unit indoor AC apakah sudah terasa dingin. Apabila pada unit indoor AC dirasa cukup dingin, Anda bisa copot selang manifold dan tutup kembali ventil AC. Itu tadi merupakan cara pengisian freon AC yang benar. Cara di atas merupakan cara mengisi freon AC rumah atau bisa kita katakan sebagai AC split. Perlu diingat juga ketika Anda melakukan pengisian freon, Anda perlu hati-hati dan lakukan dengan perlahan. Jangan tergesa-gesa, karena jika Anda lakukannya dengan tergesa-gesa, Anda tidak bisa mengisi freon dengan maksimal. Dan perhatikan juga tekanan ampere dan tekanan maksimal pada saat mengisi freon AC. Karena kedua hal tersebut sangat penting, dan jika Anda tidak memperhatikan kedua hal tersebut, bukan tidak mungkin AC Anda bisa saja rusak. Ya, mungkin itu saja untuk cara pengisian freon pada AC split. Ya, pada saat ini kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu cara untuk membuang isi freon khususnya pada AC split. Jadi, cara pembuangan isi freon dilakukan pada bagian outer AC. Seperti yang kita tahu bersama, terdapat dua katup pipa pada bagian outer AC tersebut, di mana ada pipa katup besar maupun pipa katup kecil. Langkah awal untuk kita lakukan pertama, membuka kedua katup tersebut menggunakan kunci Inggris. Lalu kita menunggu sampai pentilnya bisa dikeluarkan atau terlihat. Selanjutnya, buka penutup kedua katup tersebut. Setelah kedua katup pipa tersebut sudah bisa terbuka, kita buka keran yang ada pada setiap katup pipa tersebut. Khususnya untuk katup yang terlebih dahulu kita buka itu katup yang kecil menggunakan kunci L. Lalu kita melihat tunggu hasil yang akan terjadi, yaitu freon akan keluar dari katup besar pipa pengeluarannya, sehingga akan terdengar suara nantinya ketika kita mencoba melakukan cara ini, sehingga bisa dipastikan isi freon itu bisa kita buang ataupun terbuang. Untuk memastikan tidak ada kebocoran ataupun kita sudah yakin tidak ada yang bocor, kita bisa membuka semuanya menggunakan kunci L. Jadi itu bisa kita ketahui bersama merupakan cara untuk membuang isi freon. Sekian, terima kasih.